Halo guys, selamat datang di channel Kelas Awan Pintar. Pada playlist kali ini kita akan belajar tentang meta-analisis. Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari meta-analisis menggunakan R dengan R Studio. Dan untuk materi kali ini ya saya ambil dari buku Doing Meta-Analysis in R, teman-teman. Jadi semua pembahasan untuk meta-analisis in R ini saya ambil dari buku Doing Meta-Analysis, yaitu adalah ini, teman-teman. Nah, coba kita lihat ya, teman-teman. Nah, ini materi-materi tersebut saya ambil berdasarkan buku hands-on dari Doing Meta-Analysis with R, teman-teman. Di mana buku ini berfungsi sebagai pengantar ya, yang dapat diakses oleh semua orang, dan tentang bagaimana meta-analisis dapat dilakukan di R. Langkah-langkah penting di meta-analisis juga dibahas di buku ini, sampai dengan visualisasi subgroup sampai dengan biasnya, teman-teman. Nah, untuk untuk topik lanjutan juga sangat relevan seperti meta-analisis jaringan, meta-analisis multi, ya, sampai dengan pendekatan dari meta-analisis bias dan meta-analisis SEM juga dibahas di dalam buku ini, teman-teman. Oke, kita masuk ke introduction, teman-teman. Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas secara santai aja, teman-teman, ya, tentang meta-analisis. Jadi kita tidak pertemuan ini kita tidak melakukan hands-on atau codingan, teman-teman. Oke, ini adalah agenda sharing session kali ini, yaitu adalah kita akan belajar apa itu meta-analisis dan mengapa menggunakan meta-analisis dan bagaimana pencarian studi kasusnya. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah manajemen referensi, bagaimana kita memanajemen referensi jurnal yang kita punya. Selanjutnya bagaimana setelah kita mencari referensi jurnal, bagaimana mengimplementasikan ke dalam diagram prima, teman-teman, sebagai framework dari sebagai frameworknya, teman-teman. Yang terakhir yaitu adalah ekstraksi dan pengolahan data. Setelah kita lakukan masukkan ke dalam diagram prima, selanjutnya kita ekstraksi, dan bagaimana sih poin utama pada ekstraksi data ini sendiri, teman-teman. Oke, next, teman-teman. Oke, selanjutnya apa sih apa itu meta-analisis, teman-teman? Oke, meta-analisis itu adalah studi yang menggunakan studi-studi yang telah ada yang dilakukan secara sistematik dan kuantitatif untuk memperoleh kesimpulan yang akurat. Nah, untuk meta-analisis sendiri yaitu adalah systematic review, mencoba meringkas bukti menggunakan aturan yang jelas dan transparan. Nah, pada dasarnya meta-analisis bertujuan untuk menggabungkan hasil penelitian sebelumnya secara kuantitatif. Ini menilai semua bukti yang tersedia yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian dan dapat digunakan pengambilan keputusan, teman-teman. Nah, ini tujuan besar dari meta-analisis itu sendiri. Oke, selanjutnya mengapa sih meta-analisis gitu? Mengapa sih kita mengambil topik meta-analisis? Yang ada 3 alasan. Yang pertama yaitu adalah mengurangi subjektivitas dalam menarik kesimpulan terhadap hasil-hasil penelitian pada suatu topik tertentu. Oke, yang kedua yaitu adalah fokus pada data, bukan kesimpulan dari bermacam-macam studi, teman-teman. Oke, analisis dilakukan secara terorganisir dan sistematik serta mengikuti prosedur buku, teman-teman. Oke, ini alasan mengapa menggunakan meta-analisis. Selanjutnya yaitu adalah bagaimana mencari referensi-referensi studi pada case studi pada penelitian kita. Yang pertama yaitu adalah kita bisa mencari dataset itu melalui PubMed, ya, Scopus,
dan sampai dengan Google Scholar. Sebenarnya di dalam buku Doing Meta Analysis in R itu sudah dijelaskan secara detail, teman-teman. Tapi saya ringkas menjadi beberapa poin saja, teman-teman. Nanti teman-teman untuk detailnya, teman-teman bisa pergi ke sini ya, teman-teman. Pergi ke dalam sini. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini sudah dijelaskan untuk bagaimana mencari datasetnya itu ada di mana dan deskripsinya seperti apa. Teman-teman tinggal ini adalah bagaimana cara mencari dataset sesuai dengan studi kasus meta analisis yang nantinya teman-teman akan angkat teman-teman sebagai penelitian. Oke, next kita balik lagi ke dalam materinya. Oke, setelah kita memutuskan atau memutuskan di mana dataset kita akan ambil, selanjutnya yaitu adalah kita akan bagaimana sih memanajemen referensi jurnal yang kita sudah ambil dari beberapa dataset misalkan. Nah, ada dua yang populer ya teman-teman, yaitu adalah ada Mendeley, ada juga Zetro. Nah, saat ini saya menggunakan dua-duanya. Yang biasa gunakan saya sekarang menggunakan Zetro, teman-teman. Tapi sebelumnya, sebelum saya menggunakan Zetro, itu saya juga menggunakan Mendeley. Nah, ini dikembalikan lagi aja kepada teman-teman. Biasanya itu nyamannya itu menggunakan mana. Nah, tapi masih banyak lagi untuk manajemen referensi jurnal, teman-teman. Ya, ada Kikika, ada Papers online. Nah, yang populer mungkin di Indonesia itu adalah Mendeley dan Zetro. Oke, kita next teman-teman. Oke, selanjutnya setelah kita memanajemen paper, setelah kita menentukan datasetnya dari mana, setelah itu kita manajemen manajemen referensinya di mana, misalkan kita di Zetro. Nah, selanjutnya itu adalah bagaimana caranya membaca referensi yang kita punya ke dalam diagram prima, teman-teman. Nah, untuk diagram prima itu sendiri adalah sebuah framework yang dimana ini berfungsi untuk memeta-metakan berapa referensi yang teman-teman dapat dari dataset tertentu dan nanti di mapping, teman-teman. Nah, ini fungsi besar dari diagram prima. Ini adalah contoh dari template. Ini adalah template dari diagram prima, teman-teman. Yaitu adalah ada identifikasi, scaling, sampai dengan include. Nah, kalau include ini adalah hasil akhir berapa referensi yang teman-teman ambil gitu. Misalkan kita identifikasi dulu, misalkan kita dataset database-nya ada di mana, misalkan di PubMed gitu. Misalkan di PubMed ada 10. Nah, kita tulis saja di sini dataset kita database kita dari PubMed itu adalah 10 misalkan. Nah, ternyata dari 10 ini ya dari 10 ini saya mempunyai duplikat misalkan 2, teman-teman. Nah, nanti ditulis di sini. Nah, nanti setelah di sini 10 duplikat 2 dikurangi 2 jadi 8. Nah, nanti di screening lagi. Nah, 8 yang relevan itu berapa? Oh, rupanya 8 ini yang relevan, yang tidak relevan itu ada misalkan 1 misalkan. Ya, nanti teman-teman ditulis di sini. Nah, nanti di screening lagi jadi 8 dikurangi 1 jadi 7. Nah, nanti di screening lagi kalau misalkan 7 rupanya ada duplikat lagi atau yang tidak relevan. Oh, rupanya yang duplikat dan tidak relevan itu ada misalkan 2 misalkan. Nah, berarti 7 dikurangi 2 yaitu adalah 5. Nah, nanti 5 include 5 ini yang include artinya yang relevan gitu. Nah, nanti ditulis di sini, teman-teman. Nah, nanti dijelaskan di sini bahwa dari dari PubMed berapa, dari Google Scholar berapa gitu-gitu. Nah, nanti di sini yang
dari hasil yang kita cari, yaitu adalah 10 jurnal itu yang relevan dan yang nanti kita ambil yaitu ada 5. Nah, kok jadi 5? Nah, ini proses dari screening datanya, teman-teman. Nah, ini fungsi besar dari diagram prima. Nah, ada beberapa model untuk diagram prima sendiri, yaitu adalah seperti ini. Nah, ini kita peta-petakan sesuai dengan data database. Misalkan ini ada dari Google Scholar, ini dari Scopus, ini dari PubMed gitu, teman-teman. Nah, nanti hasil akhirnya berapa? Ini sama saja. Cara membacanya itu sama saja, tergantung dari teman-teman. Dan untuk diagram prima sendiri itu bisa kita lakukan secara otomatis di dalam websitenya, teman-teman. Website resminya diagram prima, teman-teman. Nah, ini di sini nanti teman-teman tinggal klik ini ya, nanti dibuatkan diagram primanya. Nah, nanti ini diinput sesuai dengan database-nya teman-teman. Gitu. Oke, kita balik lagi nanti untuk link diagram prima, terus buku ini nanti akan saya sertakan di link deskripsi video ini, teman-teman. Oke, kita next lagi, teman-teman. Selanjutnya yaitu adalah tiga informasi penting atau tiga informasi utama pada ekstraksi data, teman-teman. Apa sih tiga informasi utama pada ekstraksi data? Yang pertama yaitu adalah karakteristik dari studi kasusnya. Pada studinya karakteristiknya bagaimana? Nah, itu juga teman-teman harus perhatikan. Yang selanjutnya yaitu adalah data yang diperlukan untuk menghitung ukuran effect size. Nah, ini penting juga teman-teman ketika teman-teman ingin mengangkat sebuah meta-analisis ya, teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu adalah mempelajari kualitas atau risiko karakteristik dari sebuah bias. Dari bias apa? Dari bias sebuah penelitian. Nah, tiga informasi penting ini adalah sebagai tiga utama yang ada di meta-analisis, teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam rangkuman introduction pertemuan kali ini, yaitu adalah yang pertama, yaitu adalah semakin banyak penelitian ilmiah yang diterbitkan setiap tahun, semakin sulit untuk melacak bukti-bukti yang tersedia. Namun, lebih banyak hasil penelitian tidak secara otomatis menghasilkan kemajuan dari sebuah ilmiah. Oke, yang kedua yaitu adalah meta-analisis bertujuan untuk menggabungkan hasil penelitian sebelumnya secara kuantitatif. Ini menjelaskan semua bukti yang tersedia yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Untuk metode meta-analitik ini menelusuri kembali ke dalam abad 20, teman-teman. Itu adalah bagaimana dan telah dikembangkan pada paruh kedua pada abad 20. Yang selanjutnya yaitu adalah banyak dari masalah ini dapat dikurangi dengan mendefinisikan pertanyaan penelitian dan kriteria kelayakan yang jelas, menulis rancangan analisis, melakukan registrasi, meta-analisis, dan melakukan pencarian studi dan ekstraksi data dengan cara sistematik dan dapat direproduksi, artinya dapat diproduksi kembali, teman-teman. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau saran, teman-teman jangan ragu untuk tulis di kolom komentar video ini, teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton playlist belajar meta-analisis menggunakan R. Selanjutnya kita akan praktek secara langsung menggunakan R ya, teman-teman. Nanti sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune terus di channel Kelas Awan Pintar. Nanti kita akan membahas tuntas dengan buku Doi Meta Analysis in R. Kita akan hands on,
kita akan latihan, dan bagaimana kita mengukur effect size dan sebagainya, teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman. Tetap stay ke kelas Awan Pintar, keep learning, teman-teman.